Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kalau kamu memberi yang tidak berguna lagi pada kalian, itu bukan pemberian. Itu buang sampah dengan berwajah dermawan. Dialah yang awal. Ayo ikuti saya pikirannya. Dialah yang awal. Ngerti? Dialah yang akhir. Ngerti? Berarti dia berawal. Dialah yang akhir. Berarti dia berakhir. Jangan terlalu banyak bicara kebaikan, lakukan. Makanya di komunitas saya berbagi itu setiap hari. Awas, karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang, wala tabgil fasada fil ar, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Bumi kita ini selama 1200 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu yang sangat luar biasa. Bahkan di belahan bumi sana ada yang sampai 62 derajat Celcius. Kalau air itu setengah mendidih itu 50 derajat Celcius. Sudah mendidih itu mencapai sekitar 85 sampai 100 derajat Celcius, tergantung tekanan atmosfer. Tidak selalu air mendidih itu 100 derajat Celcius, tergantung tekanan atmosfer. Di Bandung air sudah mendidih walaupun baru suhu 85 derajat Celcius, karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer, 69 cm raksa. Pusing kan? Pusing kalian ngomong gitu aja, kalian tuh pusing. Tapi suka sok tahu. Nah, bumi kita itu sudah mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Dulu zamannya nabi kita, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, tubuh manusia tuh dulu di zamannya itu tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi leluhur kita juga tuh yang ngangkat batu di Candi Borobudur nggak pakai forklift, itu mungkin badannya itu gede-gede. Dan kenapa leluhur kita badannya gede-gede? Karena jumlah oksigen di atmosfer ini saat itu masih di atas 45%. Sekarang jumlah oksigen di atmosfer ini semakin berkurang, bahkan kurang dari 25%. Itulah yang menyebabkan manusia makin kesini makin kerdil. Kenapa? Karena asupan oksigen buat sel semakin kurang. Makanya ayat ini mengatakan wala tabgil fasada fil ar, kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Maaf, kita semua berkontribusi membuat kerusakan di muka bumi ini. Yuk perhatikan, sekarang kalian perlu oksigen. Perlu oksigen? Siapa penghasil oksigen? Pohon, tumbuhan, rumput. Satu helai daun itu menghasilkan ya puluhan liter oksigen dalam sehari. Apa yang kita keluarkan dari napas kita? Racun, namanya karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini karena kebaikan para pohon itu dimakan oleh pohon, diproses oleh pohon. Sebagian jadi karbohidrat, sebagian jadi unsur-unsur yang menguntungkan manusia. Dan efek sampingnya dari proses fotosintesa itu adalah oksigen. Hebat tuh pohon. Jadi racun yang kita keluarkan tuh diserap oleh pohon, kemudian diproses dengan sinar matahari dan air,
Karbon dioksida plus H2O plus sinar matahari dihasilkan yang namanya karbohidrat. Efek sampingnya adalah oksigen dan air. Itu yang disebut dengan peristiwa fotosintesa. Oksigen yang dikeluarkan itu diambil lagi oleh manusia. Bayangkan, kita ngasih pohon karbon dioksida, sementara pohon ngasih oksigen sama kita. Jujur ya, sayang sama pohon? Lihat pohon kering di musim kemarau, ada keinginan buat menyiram? Ada? Waras berarti. Lihat rumput kering, kita minum di depan rumput. Bagi dong sebagian dari situ. Makanya saya kemana-mana kalau ada acara itu kan suka dibagi cup mineral itu. Saya tuh suka pengen nangis kalau lihat cara kalian minum itu. Tusuk, taruh. Ambil lagi, tusuk, taruh. Berantakan aja. Sudah berantakan, airnya juga. Itu pohon sedang teriak, tolong dong. Kamu dikasih tangan oleh Allah, sementara aku tidak dikasih tangan. Aku tidak bisa mengambil air itu, tolong dong. Makanya saya kumpulkan. Baru saya buang ke tempat sampah. Satu tetes air bagi pohon itu luar biasa. Ini soal welas asih, soal cinta kasih. Kalau kita sudah kehilangan rasa itu, aduh, saya nggak ngerti di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia. Sudah bikin kerusakan, tidak peduli lagi sama lingkungan. Yuk, tanami rumah kita dengan banyak pohon. Karena mereka adalah penghasil oksigen. Dan kalau bumi ini banyak pohon lagi, insya Allah kadar oksigen di bumi menjadi naik, dan atmosfer ini akan menjadi sehat lagi. Bayangkan, apakah kita bangga ketika ibu kota kita, ibu kota negara itu dijuluki sebagai ibu kota terkotor. Kualitas udaranya di dunia ranking 1 coba. Jika tuh ranking hiji atau nukitu. Apa bangganya kita menjadi kota terkotor di dunia dengan polusi udara yang tidak sehat buat tubuh kita. Subhanallah. Dan ini semua juga teguran buat kita semua, bukan? Ya, oke. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka pada orang yang bikin kerusakan. Yuk, pernah nggak mangkas pohon di depan rumah? Besok tumbuh lagi? Siapa yang mangkas? Kamu. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Pernah nggak kita nanam bunga, nanam pohon depan rumah? Setelah itu ditinggal. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Sadar nggak? Sebetulnya Allah itu tidak pernah memberikan label pada dirinya yang maha merusak, yang maha menghancurkan, tidak ada. Yang ada adalah Dia maha memelihara, Dia maha terjaga, Dia maha pencipta. Betul apa tidak? Jadi lucu aja kalau ada orang mengatakan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak, dunia ini akan dihancurkan oleh penghuninya. Ngerti maksud saya? Masa iya Allah menghancurkan? Allah tidak ada di Asmaul Husna mengatakan dirinya maha penghancur kok. Dia itu maha menumbuhkan, maha menjaga, maha memelihara, dan luar biasa. Yuk, sekarang saya lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat ini. Tadi saya bilang awal Allah, akhir juga Allah. Setuju? Nah, Allah bilang dalam Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, Dia yang akhir, Dia yang dohir, Dia juga yang batin. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Apa yang bisa diambil dari sini? Dialah yang awal. Ayo ikuti saya pikirannya. Dialah yang awal. Ngerti? Dialah yang akhir. Ngerti? Berarti Dia berawal?
Dialah yang akhir. Berarti dia berakhir? Hati-hati memahami Quran. Kata-katanya dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita tidak cerdas, langsung mengatakan, oh awalnya dia, akhirnya dia, berarti dia berawal, dia juga berakhir. Padahal dia kan maha abadi. Tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana memahami ini? Perhatikan saya. Semua orang kalau pergi ke Mekah, tidak ada yang mengitari Ka'bah yang kotak itu kotak. Kan Ka'bah itu kotak, tetapi tidak memutarinya itu ke sini, belok sini, gitu. Enggak ada. Semua orang yang haji atau umroh ketika tawaf memutari Ka'bah itu lingkaran. Masih ingat lingkaran? Coba. Waktu bikin lingkaran, pakai jangka. Bagian yang jarumnya tusukan ke kertas, bagian pensilnya diputar dengan tahan napas. Kalau jarak dari pusat ke ujung ini tidak berubah, kalau jarak dari pusat ke ujung itu tidak berubah, pastikan titik awal bertemu titik akhir. Tapi kalau jarak dari pusat ke ujung berubah, jangan berharap titik awal bertemu titik akhir. Ketika titik awal bertemu titik akhir, kalian akan bingung, dari mana tadi saya berawal ya? Begitu sudah jadi lingkaran sempurna, sampai kita tidak tahu lagi mana awalnya, mana akhir. Makanya dia itu yang awal, dia yang akhir. Tapi arti yang sebenarnya justru dia itu tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ayo, ingin abadi bersama Allah? Ingin abadi bersama Allah? Satu kuncinya, jaga jarak titik pusat dengan ujung, jangan meleset. Begitu meleset, titik awal tidak ketemu titik akhir. Makanya filosofisnya umat Islam itu lingkaran, bukan garis. Pernah bikin garis? Coba bikin garis. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Awal dan akhir beda. Tapi lingkaran. Awal dan akhir ketemu sampai tidak kelihatan lagi mana awal mana akhir. Jadi Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir karena dia abadi. Yang kedua, dia yang batin, dia juga yang dohir. Makanya dirangkum dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Yang batin dia, yang lahir juga dia. Yang mana yang bukan dia? Bukankah semua yang lahir ini berasal dari dia? Jadi kalau orang yang sudah di kesadaran ini, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Nah, kesadaran ini yang membuat seseorang berakhlak mulia. Lanjut dulu. Pernah baca ayat ini? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mu'fu bi ahdihim idza ahadu wasyabirin bil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ngerti? Nyesel dari tadi saya baca. Tapi kalau nggak dibacakan, dianggap nanti ngarang. Makanya saya bacakan dulu ya. Yuk. Laisal birro antuwallu wujuhakum, wajah. Bukanlah suatu kebaikan
kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Di dunia ini, kalau berbicara tentang spiritual, ada dua kiblat, ada timur, ada barat. Betul nggak? Iya. Oh, ini barat, ini timur. Kalau bicara tradisi juga dua, ini ada barat, ada timur. Betul nggak? Bahkan kita menghadapkan tuh wajah lahir kita ketika kita melakukan sholat juga ke arah barat. Apa pesan apa yang hendak Allah sampaikan di sini? Laisal birro antuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, kata Quran. Walakinnal birro, apa sih kebaikan itu? Satu, man amana billah, itu kebaikan, iman kepada Allah. Dua, wal yaumil akhir, iman kepada yaumil akhir, sudah saya jelaskan tadi. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitabi, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan selanjutnya apa? Memberikan harta mal ala hubbihi, yang kamu cintai. Suka ngasih ke orang? Hari ini sudah ngasih uang berapa? Ada yang di jalan bantu kita untuk mobil kita supaya dikasih jalan sama mobil lain, ada? Kasih berapa? Kasih berapa? Kenapa jawabnya lambat? Kalian pernah gunakan uang 2000 itu? Pernah? Bisa beli apa? Subhanallah. Sedangkan kebaikan menurut Allah itu satu, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada malaikat, pada kitab, pada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Dan kebaikan selanjutnya adalah memberikan harta yang kamu cintai. Jadi disebut memberi itu kalau kamu memberi yang kamu cintai. Kalau kamu memberi yang tidak berguna lagi pada kalian, itu bukan pemberian. Itu buang sampah dengan berwajah dermawan. Makanya ngasih ke orang itu yang pantas. Yang pantas. Saya kasih tahu ya, kasih 10.000, kasih 5.000, ya dari dua pemberian itu sudah 10.000. Nasi padang satu bungkus itu. Kan banyak tuh nasi padang, serba 10.000. Sepatu yang sudah tidak kamu pakai lagi gak usah dikasih orang. Baju yang sudah sempit tidak kamu pakai lagi, kalau dikasih orang bukan pemberian, karena kamu sudah tidak pakai lagi. Jadi buntutnya iman pada Allah, iman kepada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi. Buntutnya adalah kita bisa memberikan harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi, hubbihi, yang kamu cintai. Nih ujiannya kalau ngaji dengan saya. Kita punya segitu-gitunya uang, itu yang datang pas perlu uang segitu. Dikasih apa tidak? Bohong. Saya kasih tahu ilmunya. Kalau ragu jangan dikasih. Tapi kalau full di sini, intuisinya full, kasih. Itu yang disebut dalam Quran, akan aku lipatkan 700 kali. Kalau Allah dijadikan sebagai kekasih, jangan jadikan Allah sebagai mitra dagang. Tapi kalau kamu kasih dengan harapan, ada harapan Allah mengalihkan 700 kali, bangkrut. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Sang kekasih yang akan mengurus. Dan setiap pemberian kita selalu bermuatan supaya orang lain baik sama saya,
supaya orang lain hormat sama saya, supaya orang lain berterima kasih pada saya, supaya orang lain menyanjung saya sebagai dermawan, begitu? Bukan kebaikan. Dan agama itu latihan, para sahabat, latihan. Jangan terlalu banyak bicara kebaikan, lakukan. Makanya di komunitas saya berbagi itu setiap hari. Saya punya namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli, BSI Peduli. Di BSI Peduli, ya, di grup BSI Peduli di sini, isinya bukan artikel. Isinya bukan video-video tentang cara hidup ini, cara hidup, bukan. Isinya bukti transfer. Itu yang saya lihat. Karena saya bilang, di grup ini tidak bicara kebaikan. Di grup ini melakukan kebaikan. Di grup ini tidak ada barang siapa yang mengeluarkan harta maka dikalikan 700. Nggak ada lagi itu. Langsung transferan. Paham? Kalau kalian lihat orang sakit, jangan cuma didoakan saja semoga cepat sembuh, kirim duit. Sudah nengok, mana nengok nggak bawa duit, oleh-oleh nggak ada. Begitu nengok, wah sakit apa? Mah, kemarin tetangga saya sama penyakitnya, mati. Ini manusia macam apa seperti ini? Sudah datang nggak bawa duit, nggak bawa oleh-oleh lagi. Begitu datang wajahnya penuh curiga, udah gitu ngomongnya membuat orang lain terbunuh. Nah, mari kita lihat para sahabat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Awas, kan saya bilang tadi, sholat itu bukan tujuan. Baca Quran, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu hanyalah instrumen supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Jadi sebetulnya ladangnya sholat itu adalah kita berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, pikiran positifnya sholat saja masih melakukan itu, komo mentes sholat. Awas, jangan berpikir negatif, ya. Kenapa kamu gak sholat? Orang lain sholat aja berbuat keji dan munkar. Itu sholat aja keji dan munkar, apalagi kalau nggak sholat. Ngerti maksud saya? Coba berpikiran positif ya, gitu. Jangan cari-cari alasan pembenaran. Jadi ya, kepada siapa memberikan harta yang dicintai itu? 1, pada kerabat. 2, pada yatim. 3, pada orang miskin. 4, pada ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Yang keempat, kepada orang yang minta-minta. Yang kelima, kepada hamba sahaya yang perlu dimerdekakan. Jadi sebetulnya harta yang dicintai itu tidak sekedar uang, lebih dari itu. Bahkan jiwa sekalipun itu harta yang paling dicintai. Makanya saya mengajak, yuk kita bangun sejarah peradaban. Dalam hidup ini kita bikin sejarah besar, buat suatu perubahan agar kehadiran kita di dunia ini ada dan ada, bukan sekedar ada tetapi tidak ada. Lalu berikutnya apa? Yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila dia berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang sabar dalam kesulitan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, orang benar dan bertakwa itu ternyata cirinya banyak. Coba kalau dirinci tadi, ya, apa saja? Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan orang yang perlu dimerdekakan jiwanya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji.
dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan kesulitan. Itulah orang yang benar. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau merujuk pada ayat ini, para sahabat, hadirin semua, untuk menyatakan diri kita orang yang benar itu mungkin takut ya saat ini. Betul nggak? Karena ciri-cirinya begitu banyak. Iman pada Allah tidak cukup percaya. Iman pada malaikat tidak cukup percaya. Karena iman itu harus ada pembuktian. Iman itu harus dirasakan, harus dialami. Betul? Kenapa kok saya udah percaya pada Allah, tetapi saya masih pelit, belum bisa memberikan harta yang dicintai? Itu karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kembali lagi, buat apa kita mengenal Allah? Supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Rukun Islam ada 5. Sudah hafal semua? Sudah hafal. Syahadat sudah hafal tiap hari. Sholat sudah melakukan. Zakat ya kalau ingat. Saum insya Allah ikut-ikutan dengan orang ya. Pokoknya Ramadan saum semua ya. Ya, alhamdulillah. Lebaran ikut kan? Ya, paling duluan kan? Ya. Haji udah semuanya. Tapi yang paling penting dari sini itu harus diingat, rukun Islam ini sebetulnya bukan tujuan. Rukun Islam ini adalah instrumen. Tujuan dari rukun Islam itu akhlak. Yuk saya jelaskan. Apa sih intisari syahadat? Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu 2. Bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya ya sudah ada bersama kita. Dalam diri kita itu sudah ada. Makanya Rasulullah itu ada 2. Satu Rasul yang syariat, kita kenal para nabi, para rasul, termasuk Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah toladan kita, ikutan kita. Tetapi sesungguhnya dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat, yang punya sifat 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Ada di sini, ada di sini, hidup itu. Jadi syahadat itu intisarinya apa? Intisarinya kita harus merasa diawasi oleh Dia. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar dan berkhianat pada diri kita sendiri. Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu. Sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Zakat, apa zakat? Zakat itu menyucikan jiwa, sebetulnya tazkiyatun nafs. Yuk, syariatnya kita mengeluarkan kemelekatan pada harta, tetapi yang tersucikan adalah jiwa kita, bukan? Saat kita melepaskan kemelekatan pada harta, tersucikan jiwa kita. Dan orang-orang yang melekat pada uangnya kotor jiwanya. Dan ciri orang yang kotor jiwanya itu gampang mendeteksinya, pelit. Paham? Jadi kalau cari orang yang kotor jiwanya nggak usah periksa, pakai ronsen, mau katingali pentaan duitnya. Mun pelit, kotor jiwanya. Karena kekotoran jiwa itu akibat kemelekatan jiwa pada harta. Kalau dia tidak bisa melepaskan, itu tanda kalau melekatannya masih tinggi. Itu ciri kotor jiwanya. Jadi sebetulnya latihan menyucikan jiwa dengan melepaskan kemelekatan pada uang, ujungnya akhlak.